Jadi dosis berapa itu mematikan? Mematikan tuh 150 sampai 250 mg masuk ke badan itu mati. Kenapa? Saya bisa cium. 1 mg aja saya bisa cium, Bu. Nih jenazah nih ya, belum diotopsi nih misalnya. Dari situ aja sebenarnya sebelum diotopsi dokter sudah bisa menduga ini ada kandungan cyanidanya atau enggak? Iya. Kapan kita curiga keracunan? Karena keracunan nggak ada tandanya. Kalau dipentung kelihatan ada luka. Cyanida nggak kelihatan? Ada 5. Kalau orang yang racun cyanida, kontraindikasi dikasih napas buatan, Bu. Di dalam napas 150 miligram, ada 10 miligram aja dia masuk. Siapapun yang pingsan pasti. Kalau yang mati adalah manusia, ahlinya dokter, yang namanya saintifik adalah pemeriksaan dokter. Apa itu? Otopsi. Kalau tidak diotopsi, tidak ada sebab mati, maka tidak boleh ada tersangka. Dokter kan sudah sedemikian ahlinya, dosen cyanida. Tapi ketika menjadi seorang saksi ahli, ternyata kesaksiannya itu nggak ngefek gitu, dok. Gimana, dok? Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini istimewa banget, kita kedatangan seorang pakar dengan berapa, dok? 5 gelar ya? 5 gelar. Ada Dr. Jaya Suryaatmaja. Hai, dok. Terima kasih sudah hadir. Dokter ini adalah seorang dokter ahli patologi forensik DNA yang juga sarjana hukum gitu ya. 5 gelar tuh apa aja, dok? 1. Dokter. Jadi saya bisa ngobatin orang, Bu. Oh, bisa ya. Yang kedua spesialis forensik. Spesialis forensik. Itu S2. S3-nya doktor di bidang DNA. Saya sekolah dari Jepang, Kobe University. Saya sekolah hukum lagi dari UI. Habis itu saya ke Belanda untuk belajar forensik orang hidup, Bu. Oh, forensik orang hidup juga bisa ya? Iya, kan perkosaan, penganiayaan segala macam. Oh, oke. Ini katanya dokter mau ngambil sekolah lagi, sebenarnya sekolah apa lagi, dok? Statistik, Bu. Karena gini, saya tuh dari dulu tuh hobi matematik. Matematik saya di ijazah 10, Bu. Oh, Kalau 10 itu artinya setiap kali ulangan nggak pernah nggak 10, Bu. Kalau ada 1 aja itu pasti nggak bakal 10. Oh, pasti 9,9. Oh, luar biasa. Ya, dokter, ini kemarin kembali viral gitu ya. Selain karena kasus kemarin tes DNA itu lah ya. Ini viral lagi karena muncul di sebuah film dokumenter tentang kopi cyanida. Pada saat itu 7 tahun yang lalu, Dokter Jaya ini menjadi salah satu saksi ahli, tapi bukan dari pihak jaksa ya, tapi justru dari pihak Jessica begitu. Dan sempat akhirnya punya banyak haters gitu. Dok, bisa ceritain bahwa itu sebenarnya syuting dokumenter itu udah 2 tahun yang lalu ya, dok ya? Iya, itu 2 tahun yang lalu di syuting. Pada waktu itu ada sutradara dari Singapura, orang bule, bilang mau bikin film dokumenter. Saya bilang ngapain nih di dokumentasi? Karena ini banyak keanehan. Dan itu jadi perhatian internasional juga. Oh gitu? Iya. Secara internasional pun melihat ini banyak keanehan. Jadi dia bilang dia mau dokumenter. Sebenarnya kalau dokumenter sih saya ngomong yang benar-benar aja, ya udahlah, oke aja. Saya nggak tahu itu masuk di Netflix. Jadi saya udah lupa, tiba-tiba keluar kayak gitu, saya kaget setengah mati. Dan itu juga tanpa pemberitahuan mau masuk situ. Oke. Karena anak saya kemudian ada yang bilang, Pak, ada keluar nih gitu loh. Nah, dok, kan 7 tahun yang lalu pada saat dokter jadi saksi ahli pihaknya Jessica kan banyak hatersnya ya, dok ya. Iya. Nah, sekarang setelah muncul lagi di film dokumenter. Anak saya yang lebih ngeliatin sosial media ya. Dia bilang, sekarang haters sudah kagak ada katanya. Pada waktu itu orang soalnya udah semua bilang bahwa si Jessica salah gitu loh. Sekarang setelah nonton film itu mereka jadi meragukan gitu. Jadi yang orang tadinya haters saya ya udah enggak gitu. Oke. Nih dokter cerita bahwa dokter ini berapa tahun memang meneliti masalah cyanida. Nah, saya ini adalah dosen yang ngajar cyanida, Bu. Dosen yang ngajar cyanida. Ya, itu 1. Yang kedua, saya ini peneliti cyanida, Bu. Paling sedikit ada 3 penelitian. Saya pertama meneliti cyanida, bagaimana orang bisa mencium cyanida. Saya mendapatkan bahwa dari seluruh orang Indonesia itu 84% bisa mencium cyanida. Kalau kecium ada 1 mg per liter dia bisa nyium. 1 mg 1 mg sedikit sekali ya. Tapi kalau sampai 10 mg dia udah mulai mual segala macam kelayangan. Nah, jadi saya waktu itu menghitung gennya seperti apa gitu loh. Frekuensi gennya DNA itu 1. Yang kedua, saya ngetes kalau orang masuk cyanida di dalam liur sebenarnya di darah dan kencing itu keluar produk
metabolisme. Jadi kalau kita masuk sianida itu dibuang di organ-organ tadi berupa tiosianat, CNS. Kalau sianida kan CN. Ini CNS. Nah, CNS itu tidak beracun, Bu. Dibuang di urin itu. Nah, itu dipakai buat ngerokok, Bu. Karena orang merokok aja sianida masuk, Bu. Gimana Dok? Kalau orang merokok di dalam asap rokok itu ada 300 bahan berbahaya. Sianida? Termasuk sianida. Nah, makanya sianida itu akan ada di liur. Nah, pada waktu itu saya melakukan penelitian ya untuk bagaimana mendeteksi kalau orang ini bohong apa enggak dia merokok. Kan kalau masih baru kan kita bisa cium kan bau rokok. Tapi kalau udah lama? Udah rana masih berapa hari atau apa? Saya bilang, dia datang ini di klinik berhenti merokok, Bu. Kenapa ngerokok lagi? Oh, enggak. Tes liur. Tes. Ini saya bikin stick, Bu ya. Ditempelin di lidah terus langsung jadi biru. Itu berarti kamu bohong, kamu masih merokok gitu loh. Ada CNS-nya, zat metabolisme dari sianida yang ada di rokok. Itu tanda bahwa seorang keracunan sianida. Artinya ada sianida masuk. Jadi itu satu. Yang kedua, itu sianida itu juga ada di singkong, Bu. Oh. Nah, Ibu tahu kalau punya singkong, didiemin kan jadi hijau tuh. Lama-lama jadi biru kan. Itu nggak boleh dimakan, Bu, karena itu adalah sianida. Namanya disebut asam biru itu HCN. Asam biru. Nah, kalau yang gitu udah nggak bisa dimakan. Nah, untuk mengetahui kalau orang keracunan sianida, salah satunya diperiksa kencing atau liurnya dengan cara seperti itu. Nah, saya pernah melakukan penelitian itu bersama beberapa kolega saya di daerah Banyumas. Jadi saya udah neliti gitu dan saya udah publikasi itu di mana-mana, Bu. Tiga ya. Itu ke satu, ini dua. Yang ketiga? Ya itu 3 kan. Udah 3. Rokok. Satu yang rokok, satu lagi yang tadi bau. Yang ketiga? Ya itu yang mendeteksi orang keracunan singkong apa enggak. Tapi kalau kita makan yang singkong yang udah biru-biru itu kita bisa ada caranya, Bu. Kalau yang seperti itu singkongnya diiris tipis-tipis, direndam air mengalir. Itu sianida bisa hilang, Bu. Oh gitu. Nah, Ibu pernah tahu nggak waktu kecil dulu ada cerita tuh ada putri sama nenek sihir itu dikasih apel. Dia mati, itu sianida, Bu. Dan kalau Ibu makan biji apel itu ada sianidanya. Ibu makan aprikot ada. Jadi artinya, Bu ya, di seluruh badan kita, di seluruh lingkungan kita tuh banyak sianida. Tapi Tuhan sudah memberikan detox antinya. Jadi kalau sianida masuk, ya lewat kulit, lewat napas atau lewat usus lambung ya, dia masuk kemudian dibersihkan di liver, Bu. Nah di liver itu Tuhan ngasih enzim namanya rhodanase. Rhodanase itu menambahkan S ke dalam cyanida menjadi CNS, tiosianat. Maka kemudian tiosianat akan ada di dalam liver, dimasuk ke darah, dibuang di kencing, dibuang di liur. Itulah. Jadi artinya apa tanda orang keracunan cyanida? Kalau ketemu cyanida di dalam lambung, di dalam darah, ya itu ketemu. Dan satu lagi hasil pemecahannya, karena nggak mungkin tubuh tanpa perlawanan. Berapapun cyanida masuk pasti dibuangnya di situ. Jadi pasti ada tandanya, jejak-jejaknya pasti jadi ada. artinya si tiosianat harus ada, Bu. Harus ada, dan cyanida harus ada di tempat yang dia masuk. Bisa aja misalnya di lambung tidak ada, tapi ya nggak mungkin di darah, di liver, sama di kencing nggak ada tiosianat, Bu. Mungkin nggak sih keracunan cyanida itu di kulit, melalui kulit gitu? Iya bisa. Atau Pada di pernapasan juga bisa, larutan, ya beberapa yang bentuknya larutan bisa nyerap. Tapi dari itu pernapasan bisa. Nah, Ibu tahu nggak? Kalau di kapal, ya, kan kadang-kadang di kapal tuh kalau barang-barangnya taruh di palka di paling bawah tuh ya di gudang, itu kan banyak tikus segala macam. Bunuh tikusnya pakai apa, Bu? Disemprot pakai HCN itu asam cyanida. Tikus pada mati semua, Bu. Makanya itu sebabnya orang aja dikasih 10 mg per liter, kasih dia udah pasti kelayangan mabok, nggak bisa muntah-muntah, Bu. Apalagi kalau dosisnya lebih besar dari itu. Tikusnya pada mati semua. Jadi dosis berapa itu mematikan? Mematikan tuh 150 sampai 250 mg masuk ke badan itu mati. Pada saat yang dokter menjadi saksi itu. Nah, yang disaksi, nah itu yang jadi masalah. Di dalam gelas yang ngomong bukan saya loh, yang meriksa itu bukan saya. Dari Puslapfor ada 7.400 mg, Bu. Di dalam gelas nih, cuma segini doang nih ya? Iya, ya segelas itulah 350 cc, Bu. 7.400 miligram. 7.400. 7.400. Nah, dengan jumlah seperti itu, dan Ibu tahu, cyanida itu daya dia menguapnya bagaimana? Dia punya titik didih. Kalau air titik didihnya 100 derajat kan belum mendidih. Dia 26,5 derajat dia udah menguap. Mendidih. 11 jadi derajat. gas gitu ya? Iya.
Dan itu pasti akan bikin orang mabok. Itu sebabnya saya bilang kalau saya nih kalau ngajar mahasiswa, bagi mahasiswa lagi otopsi, saya baru datang situ. Saya bilang, cyanida tuh, periksa cyanida. Saya bilang, kenapa? Saya bisa cium. 1 miligram aja saya bisa cium, Bu. Apalagi 7.000. Kalau 7.000, oke lah, masuk nih. Ini saya nggak logikanya Ibu ya. Ada orang minum cyanida, anggap dia dosis paling kecil, 150 miligram yang bikin mati kan. Isi lambung itu cuma 1 liter Bu, air. Anggap aja dia udah minum kembung sampai minum air tuh penuh angan air. Masuk 150, itu kan bikin mati kan. Itu pasti banyak yang keluar. Bu, udah banyak yang keluar, saya bisa nyium dari jauh Bu. Nah, kalau enggak, ya nggak bisa Bu. Karena di awal saya bilang itu cyanida, periksa, baru periksa lab. Tapi patokan pertama ini, dan itu khas Bu. Semua orang kalau udah tahu itu bau cyanida, dia nggak akan lupa seumur hidup. Baunya kayak almond betul. Nah, kalau Ibu mau tahu baunya, Ibu ambil daun singkong, dibejek-bejek cium. Ya, seperti itu. Di daun singkong itu ada cyanida, Bu. Tapi sedikit. nggak Tapi kalau mematikan ya? dimasak, direbus ya enak, Bu. Saya cuma bilang aja, itu jadi gitu loh, Bu. Jadi ceritanya Tuhan tuh udah menciptakan. Nah, sekarang kenapa orang keracunan kalau ada tanda detoksnya? Masuk itu terlalu banyak, detoksnya tuh nggak bisa bekerja secara full Bu, masih ada sisa. Nah, sisa-sisa cyanida yang ada di badan yang belum terubah sama itu akan masuk memblokir semua pelepasan oksigen di jaringan Bu. Kan kita hidup kan karena oksigen masuk kan dari paru, di jaringan keluar oksigen. Nah, oksigen itu akan dipakai buat metabolisme seluruh tubuh. Nah, ada enzim yang melepaskan oksigen itu ke jaringan. Enzim itu namanya sitokrom oksidase. Nah, sitokrom oksidase fungsinya melepaskan. Nah, cyanida yang masuk akan memblokir sitokrom oksidase sehingga jaringan tuh nggak kebagian oksigen nggak bisa keluar, nggak bisa lepas. Jadi seperti gini Bu, banyak oksigen tapi nggak bisa dipakai. Gas sama badan berupa, jadi berarti di dalam darah kita banyak oksigen. Iya. Tapi kita kelaparan oksigen di jaringan. Nah, itulah yang bikin mati. Otak kalau nggak dapat oksigen mati kan. Jantung mati. Nah, artinya apa? Makanya kalau orang kena keracunan cyanida, dia jadi merah terang semua Bu. Karena kenapa? Oksigennya kebanyakan Bu. Oh, jadi merah terang. Merah Jadi terang. tubuh kalau kebanyakan cyanida itu warnanya merah terang. Iya, tubuh. Bukan cuma tubuh. Waktu kita periksa di dalam pun merah terang. Makanya saya ingat satu hal Bu ya. Profesor saya yang ngajarin saya cyanida, dia bilang, ada kasus cyanida di forensik. Dia bilang, Dokter Jaya, jangan pernah lupa dua hal. Ya, dia bilang yang ini yang harus kamu ingat. Satu, bau cyanida itu khas. Jadi kamu kalau udah nyium itu pasti bau. Karena itu nggak ada bau yang seperti itu. Satu. Yang kedua, ada otopsi kan? Ya, lihat lambungnya. Lambung itu seperti apa? Seperti babat, katanya kamu pergi aja ke pasar, babat seperti apa? Warnanya seperti itu. Tapi kalau dia cyanida, lambungnya merah terang Bu, mencorong merahnya. Jangan pernah lupa itu. Oh, jadi kebanyakan oksigen tapi nggak diserap tubuh sehingga membuat tubuh itu warnanya jadi merah, termasuk lambung pun warnanya merah. Merah. Bukan cuma itu, kalau lambungnya berdarah, darahnya pun merah terang Bu. Padahal kalau orang ada perdarahan di lambung, darahnya hitam Bu. Karena darah kecampur asam lambung jadi hitam. Tapi asam lambung itu tidak bisa membuat dia jadi hitam karena oksigen itu cyanida. Profesornya bilang, ini khas. Jangan pernah lupa itu. Jadi nah itu yang masuk di kepala saya Bu. Oke. Jadi ketika dokter melihat nih jenazah nih ya, belum diotopsi nih misalnya. Dari situ aja sebenarnya sebelum diotopsi dokter sudah bisa menduga ini ada kandungan cyanidanya atau enggak? Iya, karena dari awal saya lihat mukanya gimana. Kan orang kalau meninggal tuh di belakang tuh biru kan, karena darah nggak jalan dia ke belakang semua, jadi belakang tuh biru. Kalau orang cyanida itu merah terang Bu. Termasuk kalau mukanya itu dia berubah jadi merah terang, jadi seger gitu loh Bu. Nah itu satu. Yang kedua, kalau saya mau lihat jenazah gitu, saya selalu tekan dadanya sini, perutnya. Tekan keluar baunya kan. Ada cyanida pasti ketekan kan. Gasnya saya cium begini. Saya ciumin. Nih mulutnya ya ini tekan gini, saya gini. Saya bisa nyium, 1 miligramnya saya bisa nyium. Lah udah pasti keluar 1 miligram Bu, karena di lambung kan ada 150. Minimal. Udah pasti saya kecium, bisa-bisa saya mabok. Dan satu Bu, kalau orang keracunan cyanida, kontraindikasi dikasih napas buatan Bu. Kontraindikasi justru nggak boleh. Loh, Ibu bayangin kalau di sini di dalam lambung 150 miligram, ada 10 miligram aja dia masuk. Siapapun yang pingsan pasti. Itu di dalam literatur forensik bilang kontraindikasi memberikan napas buatan pada orang yang keracunan cyanida.
Oke, baik. Langkah ketiga apa untuk memastikan bahwa dia sianida? Otopsi. Periksa lab. Periksa lab. Periksa lab harus ketemu sianida di tempat masuk. Sianida di organ-organ dalam, di darah, di hati, di darah, di hati, dan adanya sianida yang sudah dirubah oleh tubuh dalam rangka menanggulangi itu. Detox. Ada tiosianat di dalam hati, di darah, dan di liur. Kalau mau diperiksa di liur dan di kencing juga. Oke. Itu syarat. Nah sekarang gini Bu, saya mau ngasih ini secara umum ya. Kalau ada kasus keracunan, kapan seorang, saya tanya sama profesor saya, kapan kita curiga keracunan? Kalau keracunan nggak ada tandanya, kalau dipentung kelihatan ada luka. Kalau sianida nggak kelihatan? Ada 5. Apa? Satu, ada orang mati mendadak atau sakit mendadak dari sehat. Oke. Satu. Kedua, kalau korbannya massal itu kita lebih curiga. Tapi ini nggak merupakan satu kemutlakan ya kan. Misalnya contoh, sekelompok orang masuk ke restoran, sudah 15 muntah-muntah, nah itu kita curiga. Yang ketiga ada kontak dengan bahan racun. Yang keempat ada gejala yang sesuai dengan racun tadi. Yaitu? Ya tadi kan saya bilang muka merah Muka terang, merah. bau, Hmm. lambung, dan nah yang terakhir ini Bu, yang paling menjadi kunci itu keracunan, ketemu racun atau metabolitnya di dalam tubuh. Kalau nggak ada racun, kagak bisa kita bilang itu keracunan. Ini yang paling mutlak Bu. Jadi whatever lah, kita boleh lihat ada orang begini-begini. Tapi kalau di badannya kagak ada, ya kagak ada lah Bu. Mungkin nggak sih pada saat dites, pada saat habis keracunan, meninggal, dites, nggak kelihatan, tapi setelah beberapa hari ada tuh jejak-jejaknya. Nah sekarang kita pakai logika aja Bu. Kalau barang racun masuk ke dalam, ada di dalam lambung, kan diajarkan sama isi lambung kan, isi lambung atau whatever lah. Anggap aja itu isinya air. Diajarkan ada, tapi pasti kadarnya berkurang kan. Yang ada kadar sekian. Tapi dengan berlalunya waktu, sianida itu gampang menguap Bu. Nah dia menguap, begitu dia menguap akhirnya ini tinggi, sini rendah. Jadi berkurang gitu. Berkurang. Tapi kalau ada di sini tidak ada, kemudian di sini jadi ada, artinya ada sesuatu yang terjadi di sini. Ini bisa jadi begitu tuh kan nggak masuk di akal. Nah sekarang tapi ada logikanya begini, kalau orang busuk pun itu keluar sianida Bu. Tapi sianida keluar itu sedikit, sedikit jumlahnya. Nah kalau dia banyak, ya itu juga jadi permasalahan kan. Jangan apa dari negatif bisa ada, nggak ada gitu loh. Jadi nggak mungkin ya dari karena negatif. Yang periksanya begini Bu, kalau periksanya yang sini sama sini pemeriksaannya sama. Pemeriksaan sama kan artinya dia jujur dong. Iya. Ya udah. Ya saya cuma ngomong gitu, tapi begini Bu, ini logika saya, nih logika kita ngomong logika umum lah Bu. Saat Ibu tahu kalau spy waktu zaman Jerman juga Nazi segala macam, mereka selalu nyimpen tuh kapsul sianida Bu. Kapsul sianida satu kapsul itu isinya 250, 150, 200, karena itu dikletusin aja Bu. Ini kemut-kemut tuh, plek langsung mati Bu. Itu udah lethal dose. Dosis yang mematikan. Nah makanya mereka simpan itu. Kalau mereka itu dia mati, keluarganya dijamin Bu sama itu, sama yang ngasih kapsul itu. Nah itu 150 masuk ke lambung. Kalau ini lewat mulut ya. Di lambung itu isinya volume lambung, kan saya kan otopsi, asal Ibu tahu aja di RSCM itu otopsi 4.000 1 tahun Bu. 1 tahun 4.000 bagi 10 satu hari. Kenyang Bu. Nah lambung itu isinya 1 liter. Anggap deh isinya air semua. Masuk 150 berarti di dalam lambung itu ada 150 mg per liter. Masa nggak ada yang nguap? Dengan tadi dibilang dia titik didihnya itu 26,5 derajat. Masa nggak ada yang nguap? Makanya kalau nggak usah ditekan pun, kalau saya masuk ke ruang autopsi, kalau ada sianida saya pasti cium. Nah sekarang pertanyaannya begini Bu. Ada sianida di sini. Itu yang saya ngomong juga di pengadilan. 7.400. Gak mungkin gak kecium tuh ya. Saya bilang, kalau ada seperti itu, radius 500 meter pada kolaps semua. Saya bilang mau coba. Kalau berani. Dokter kan sudah sedemikian ahlinya, sudah menerbitkan 3 penelitian tentang sianida, dosen sianida. Tapi ketika menjadi seorang saksi ahli, ternyata kesaksiannya itu nggak ngefek gitu Dok. Gimana Dok? Nggak begini. Indonesia saya cuma ngomong itu basicnya kita tuh dari jajahan Belanda kan. KUHP kita KUHP Belanda. Dia menganut namanya sistem pembuktian negatif.
Sisi pembuktian negatif artinya hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kecuali dengan minimal 2 alat bukti yang sah. Dia mendapatkan keyakinan bahwa benar terjadi tindak pidana dan benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Nah, 2 alat bukti itu pertama saksi. Oke. Yang kedua ahli. Yang ketiga surat. Yang keempat itu adalah petunjuk. Barang Yang bukti. kelima pengakuan atau terdakwa. 2 aja udah bisa dihukum tuh. Ya, bisa dihukum. Tapi di dalam hukum itu ada namanya pembuktian saintifik. Kalau yang mati adalah manusia, ahlinya dokter. Yang namanya saintifik adalah hasil pemeriksaan dokter. Apa itu? Otopsi. Karena kalau orang tidak diotopsi tidak ada sebab matinya, Bu. Makanya kalau mau tangkep orang, siapa yang melakukan suatu tindak pidana harus diotopsi. Dari otopsi ada sebab matinya, dari sebab mati siapa yang bikin mati gitu loh. Kalau tidak diotopsi tidak ada sebab mati, maka tidak boleh ada tersangka. Terus kemudian keyakinan. Apa yang membuat keyakinan itu? Keyakinan hakim itu atas terjadinya tindak pidana, dia yakin. Kemudian benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Itu dia harus yakin. Nah, dalam rangka meyakinkan itu, terserah hakim dong mau percaya sama saksi ini, ahli ini, terserah dia. Ya juga sih. Itu tergantung pertimbangan hakim pada saat itu ya. Soalnya gini, kalau saya sendiri sih sebagai saksi ahli, saya mah gak peduli mau diterima apa enggak. Cuman saya udah diomongin gini, Bu, sama profesor saya. Saya tanya, untuk jadi seorang ahli forensik, apa syaratnya, Prof? Dia bilang, 1, baca. Kamu harus baca minimal 1 jam setiap hari. Kalau bisa pagi-pagi habis sembahyang subuh atau apa, baca. Karena dengan baca sebodoh-bodohnya kamu, 1 tahun lagi kamu lebih pintar dari sekarang. Anggap deh kamu 30% yang nyerap. Kamu lebih pintar. Yang kedua, lakukan yang benar. 3 kali loh nih ngomongnya. Yang benar. Apalagi dia bilang, jangan ngomong sesuatu yang di luar bidang kamu. Ya, ngomong cuman fokus sama itu. Imparsial. Kita tidak membela sini, nggak bela sini. Kita cuma membela apa yang kita yakini berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita. Ini dia bilang gitu. Nah, jadi dia bilang kalau udah gitu, apa dampaknya? Nanti kalau kamu pensiun, kamu bisa tegakkan kepala kamu. Karena kamu tidak pernah berbohong pada orang, kamu tidak pernah buat salah. Tapi kalau kamu sudah berbuat dosa selama melakukan tindakan, kamu akan nunduk setelah pensiun. Jalan tuh nunduk, malu sama orang. Malu sama diri sendiri. Nah, makanya kalau saya ini pengalaman ini bukan sekali, Bu. Berkali-kali saya dapetin kondisi kayak begitu. Saya ngomong gitu, yang stres itu keluarga saya, Bu. Kenapa stres? Loh, Ibu sangka nggak ada ancaman? Itu pasti kadang-kadang ada ancaman, Bu. Kadang-kadang. Kadang-kadang ada, dan kadang-kadang ngembek ke keluarga. Serem ya, Dok? Nah, ya itu serem. Tetapi kalau saya gitu, makanya kalau saya bilang gitu, ya kadang-kadang istri saya juga ngeluh. Ngapain sih kamu nangani kasus gitu? Anak saya bilang, apa hatersnya banyak. Terus saya bilang begini, whatever, saya udah pilih profesi, ya saya harus bertanggung jawab. Cuman bertanggung jawab saya cuma sama Tuhan. Karena saya bilang gini, saya tidak mungkin bohong, Bu. Karena dokter itu punya sumpah. Saya hanya ngomong berdasarkan sumpah dokter. Dan artinya saya nggak boleh bohong. Yang kedua, kalau saya bersaksi di pengadilan, saya bersaksi tanpa kitab suci, Bu. Betul. Jadi saya nggak mungkin bohongin Tuhan, kan? Iya. Itu. Tanggung jawabnya sampai akhir ya gitu. Nah, itu dia. Jadi artinya saya nggak mungkin bohong. Tapi kalau misalnya saya dikasih kasus sulit, apapun saya ngomong. Tapi kalau saya sendiri, kalau bukan itu di luar kewenangan saya tidak akan ngomong, Bu. Tapi kalau kewenangan saya akan ngomong itu. Saya tidak peduli ini menguntungkan sini, itu bukan urusan saya. Saya harus imparsial, netral, cuma berdasarkan keilmuan. Maka kalau ditanya yang di luar itu saya tidak tahu, Bu. Itu gosip-gosip di luar. Tapi kalau ngomong soal manusia ya tanya ke saya gitu loh. Itu aja. Keren ya. Jadi pokoknya sesuai dengan bidangnya, yang dilihat, yang diketahui itu aja ya. Terserah hasilnya mau percaya, nggak percaya, banyak haters, terserah gitu ya, Dok. Maksudnya ya, dokter mengerjakan tugasnya dengan benar. Makanya saya sih nggak ada beban, Bu, ngerjain begini. Kalau mesti ngomong ya ngomong lah. Gitu ya, Dok. Kalau dari pengalaman nih sebagai ahli forensik kan sering juga menjadi saksi ahli pastinya ya. Berapa kasus tentang kasus cyanida? Lebih dari 1.000? Oh, enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak sini. Karena untuk meracun di sini tuh belum terlalu canggih juga untuk ngeracun, Bu. Karena kalau Ibu tahu ya, belum terlalu canggih untuk ngeracun. Iya, karena gini, ngeracun kenapa orang pakai racun? Ada beberapa persyaratan, Bu. Iya. Pertama, kalau dia punya pengetahuannya, Bu. Nggak mungkin orang meracun kalau dia nggak punya pengetahuan tentang racun. Oke. Dia tahu, punya pengetahuannya, dia punya tahu di mana sumbernya dia bisa dapat.
bahan itu. Dan yang ketiga, dia tahu perilaku korbannya seperti apa. Dia pasti yang melakukan itu orang yang kenal. Yang kenal. Jadi jangan salah, kalau di kriminal tuh yang dicari tuh lingkaran yang dekat-dekat, makin lama makin jauh. Jadi orang gitu. Jadi makanya ini soal ini yang saya balik ke situ. Di dalam hukum pidana Indonesia, keluarga sekalipun tidak punya hak untuk menolak otopsi, Bu. Karena kewenangan itu ada pada polisi. Polisi perintah dokter, dokter lakukan. Kalau dia bilang periksa luar, dokter periksa luar. Kalau dia bilang periksa dalam, harus periksa dalam. Dan bahkan ada pasal 222 KUHP, Bu. Kalau ada orang menghalang-halangi otopsi bisa kena penjara 9 bulan, Bu. Pada saat itu? Ya saya nggak tahu, Ibu cari aja di situ. Tapi saya cuma ngomong itu ada pasalnya dan itu memang ya seperti itu. Ya kalau saya sih nggak tahu ya. Tapi artinya kalau memang ada perintah harus otopsi ya otopsi. Kalau nggak diotopsi ya nggak diotopsi. Kewenangan pada polisi, cuman ada konsekuensinya. Kalau tidak diotopsi tidak ada sebab mati. Kalau tidak ada sebab mati tidak ada tersangka. Harusnya. Tidak boleh kalau mau ilmiah. Tapi kalau mau pembuktian dengan yang lain-lain ya boleh aja sih, saya suka-suka. Iya. Betul sekali, Dok. Agak susah ya bahasanya ya. Loh enggak, ini saya ngajar nih. Ini sebenarnya ngajar kedokteran sama ngajar hukum, Bu, itu. Dan asal begini, Bu ya, asal Ibu tahu aja ya. Saya bukan sombong ya, Bu ya. Mohon maaf. Tapi saya satu-satunya dokter forensik itu yang reputasi internasional. Reputasi internasional. Saya itu presiden IMPAM selama 3 tahun, Bu. Apa itu? Indo-Pasifik, berarti Indo-Pasifik itu 3 benua, Bu. Asia, Afrika, Australia. Indo-Pacific Association of Law, hukum kesehatan, medicine, forensic, and science. Itu CSI, Bu, pemeriksaan itu. Saya presiden dari 3 benua. Selama 3 tahun 2016 sampai 2020. Ya. Saya presiden. Dan saya ini konsultan hakim di ICC, International Criminal Court di Den Haag, Bu. Jadi di Den Haag itu kan kalau ada kejahatan internasional antar negara gitu misalnya, jadi genocide misalnya, diadili di Den Haag, Bu. Seperti kayak PBB tapi buat pengadilan. Nah di Den Haag itu ada hakim kan. Nah saya 1 dari 16 hakim di sana, Bu. Penasihat hakim di Den Haag. Jadi saya selama itu 3 tahun saya jadi konsultan hakim di sana. Setiap tahun saya berangkat ke Belanda untuk memberikan bikin aturan dan segala macam internasional, Bu. Jadi sekarang percaya nggak, Bu ya, kalau saya tuh mau menghancurkan reputasi kayak gampang, saya buat salah aja, Bu. Dan Ibu bisa browsing saya gitu, ada itu catatannya gitu. Setiap tahun mereka bikin meeting apa tuh ada nama saya. Jadi ya nggak mungkin lah saya menghancurkan reputasi saya hanya demi satu kasus. Oke, Dok. Sebagai seorang ahli patologi forensik DNA gitu ya, kan banyak pengalamannya. Tadi dokter bilang bahwa ini ada juga risiko-risiko ancaman dan lain sebagainya. Yang dokter ingat deh, atau sebutkan 3 lah ya hal yang parah lah, pernah ada ancaman apa gitu? Ancaman itu biasa gini. Ini ya kalau yang kasus biasa ya. Kasus biasa. Kasus selingkuh lah. Selingkuh. Karena itu udah pernah kejadian. Istrinya diduga selingkuh. Dia periksa. Pada waktu datang ke saya sih, ya dia bilang dia nggak semua nggak dia ngaku kan, tapi suaminya curiga. Begitu periksa hasilnya ternyata itu bukan anaknya. Berarti kan istrinya selingkuh kan. Habis itu istrinya ngamuk, mecahin kaca, Bu. Saya diteriak-teriak gitu. Itu biasa. Itu biasa, oke. Ya biasa. Tapi pernah kejadian satu kasus di mana dia mau saya mengatakan sesuatu. Jadi ceritanya gini loh, Bu. Itu barangkali ibu tahu ya, ada salah satu kasus tuh yang namanya wartawan Syarifuddin. Syarifuddin itu meninggal setelah katakan satu bupati di Jawa Tengah korupsi. Dia dibunuh, kepalanya diinin. Dan itu karena wartawan kan tahu ya, seluruh dunia akan jadi sibuk. Akhirnya pada waktu itu ada tersangkanya. Tersangkanya tuh namanya Iwik. Iwik itu tahun 90-an ya. Iwik itu adalah mantan pacar dari istrinya si Udin ini. Nah, skenarionya polisi, dia selingkuh, ketahuan dan kemudian mereka membunuh si Udin. Gitu. Tapi wartawan gak ada yang percaya. Dia bilang itu si bupati. Nah, pada waktu itu ada 3 alat bukti. Alat buktinya apa? 1, bajunya si Udin yang basah dengan darah, karena dia dipuntung sama darah. Yang kedua itu bajunya si Iwik yang disita pada waktu dia ditangkap di rumah, yang jaket ada darahnya, dan 1 pentungan yang ada darahnya. Diperiksa di Inggris, Bu. Periksa DNA loh. Waktu itu saya sudah dokter, diperiksa di Inggris. Hasilnya
darahnya sama, Bu. Iya. Darahnya sama. Terus mereka kan harus menghadirkan ahli kan. Biasa seperti kayak kasus yang cyanida ini kan dari Australia di ini karena yang meriksa dia. Tapi mendatangkan si Inggris itu kan kadang-kadang susah kan, ada prosedur macam-macam lah. Akhirnya susah, dia mau hadirkan orang Indonesia aja. Nah, pada waktu itu dimintalah satu profesor dari UGM untuk menjadi saksi. Saksi ahli. Dia bilang, saya ahli DNA memang. Tapi saya bukan DNA forensik. DNA forensik itu dokter Jaya katanya. Akhirnya jadi si penyidik datang ke saya, bilang, "Dok, tolong dok, ini dia bilang dokter menjelaskan ini di pengadilan." Saya bilang, saya nggak bisa menjelaskan hasil begini, apalagi itu untuk dijatuhkan putusan buat orang kan. Ya karena saya nggak periksa sendiri kan, saya mana tahu kan. Saya bilang kalau mau barang bukti dikasih ke saya periksa ulang. Periksa lagi, oke. Saya periksa ulang, hasilnya ternyata sama si Inggris. Tapi atas dasar saya punya dasar kan. Saya maju ke pengadilan negeri Bantul, Bu. Terus? Sampai ke sana, kemudian saya pergi, dibawa ke sana, dijemput, dan kemudian saya ditaruh di satu hotel yang jauh dari kota itu. Terus? Dan habis itu saya dikerubutin sama orang-orang. Saya tidak tahu siapa, tapi banyak orang. Dan saya sendiri, Bu. Kebayang nggak, di hotel sendiri dengan dikelilingi sekitar mungkin 20 orang. Dan pada waktu itu saya dibilang, tolong besok, pesannya cuma satu, tolong besok ngomong bahwa berdasarkan bukti DNA itu membuktikan bahwa memang betul si Iwik memukul si Udin dengan pakai pentungan tadi. Terus saya bilang, ya mohon maaf Pak, ya kebetulan kan saya itu dosen hukum kan. Kalau dokter forensik cuma tahu faktanya. Fakta itu menunjukkan darah yang terdapat pada baju si Udin, baju si Iwik, dan ini berasal dari orang yang sama. Itu tapi aja. Bagaimana darah itu bisa ada di situ bukan urusan saya bilang. Dan saya tidak tahu. Karena itu adalah kewenangan saksi mata. Saksi mata dong, bukan betul. Saya. Saya cuma ngomong gitu. Ya kalau gitu nggak bantu kita. Saya bilang, itu kenapa? Dia bilang sebab. Saya bilang kenapa mesti maksa saya ngomong begitu? Sebab kalau dokter ngomong, dokter ahli DNA ngomong, pasti orang hakim percaya. Kan mau dapat keyakinan hakim kan. Kalau dokter ngomong pasti percaya. Emang yang lain kenapa? Ternyata dia sudah menghadirkan 25 saksi. Tidak ada satupun yang bisa menunjukkan bahwa si Iwik itu melakukan kejahatan tadi. Jadi nggak ada saksi. Diharapkan dari saya. Oh. Udah. Saya bilang, mohon maaf Pak, saya tidak bisa Pak. Ya udah, akhirnya saya bilang begini, oke deh, kalau Bapak mau paksa saya cuma bilang gini, anggap aja saya ngebocorin ujian, saya bilang. Bapak tanya aja ke saya apa yang Bapak mau tanya, saya kasih tahu jawabannya sekarang. Pre-trial ya? Ya pre-trial, ya supaya itu. Ya gini, saya jawab, loh kok gitu nggak membantu. Mereka maksa harus sesuai dengan kemauan mereka. Ya, tapi saya bilang kan saya tidak bisa ngomong sesuatu yang nggak sesuai dengan apa yang mesti saya omong. Dokter itu bukan saksi mata, tapi saksi ahli. Kalau saksi ahli itu hanya ngomong sesuai bidangnya. Nggak ngomong soal saksi mata begitu. Akhirnya dia bilang, kan itu tadi salah satu kan kewajiban seorang dokter adalah apa? Ngomong sesuai bidangnya. Bidang saya itu cuma ngomong itu. Kan kalau saksi mata tuh bukan bidang dokter kan. Iya okay. Betul. Akhirnya dia bilang gini, oke gitu. Saya bilang makanya yang ini jangan ditanya. Ini jangan ditanya. Jadi akhirnya sampai jam 5 pagi Bu, kami harus mengatur yang mana, saya kasih tahu yang mana yang boleh ditanya, mana enggak. Tapi terakhir saya bilang, mohon maaf Pak, kalau ada para pihak yang nanya saya pertanyaan yang saya nggak boleh jawab, saya akan jawab apa yang mesti saya jawab. Oke, deal dok. Habis besoknya yang nanya begitu hakimnya. Semua pertanyaan dia nggak boleh tanya. Dia tanya begini, dok, kalau ini hasilnya begini, apa artinya? Artinya ini tercemar dengan darah dari orang yang sama. Apakah itu membuktikan bahwa ini memukul ini? Saya bilang tidak. Terus dia bilang, dokter bisa tahu nggak ini kapan ditempelin di situ? Itu juga bukan kewenangan dokter forensik karena kita tidak tahu, nggak ada bedanya tuh ditempelin jam sekian tuh nggak ada bedanya. Jadi menurut dokter bisa nggak ini direkayasa? Saya bilang bisa aja. Habis begitu heboh karena itu pada pengadilan tuh seperti kayak model kayak gitu. Orang bombo dari kampung-kampung nggak tahu penuh tuh di pengadilan. Habis begitu saya langsung dipulangkan ke Jakarta. Wartawan nanya nggak bisa nanya sampai situ. Habis begitu nggak lama kemudian Bu, ibu bisa lacak itu di ini. Akhirnya si Iwik lepas Bu. Karena kesaksian saya tidak bisa menunjukkan dia tuh pelakunya. Dia lepas sampai sekarang tuh masih nggak ketahuan Bu siapa yang lakuin. Itu keberhasilan saya membuat hakim nggak bisa ngambil keputusan. Tetapi yang menarik pada kasus itu akhirnya si jaksa itu waktu membacakan tuntutannya
menuntut bebas, Bu. Sebenarnya kan pada kasus itu kan sebenarnya hakim yang akan dapat poin kan kalau dia membebaskan. Jaksa kan meminta dia dituntut. Ini gini, tapi kemudian si jaksa bilang, enak aja lo. Nah, akhirnya dia menuntut bebas. Jadi pada waktu pembacaan tuntutan menuntut bebas, jadi bebasin lah. Tapi maksudnya saya itu benar-benar luar biasa, Bu. Salah satu cerita ya. Ya, nah Dok, setelah ini muncul di dokumenter, rame lagi. Apa efeknya dalam kehidupan dokter? Banyak yang nanya gitu. Oh enggak, saya cuma ngomong gini, kalau itu ada ini Bu, ada gium yang biasanya kita itu rep ipsa loquitur. Apa itu? Biarkan faktanya itu bicara sendiri, Bu. Oh. Gitu. Saya pada waktu itu terus terang banyak yang menghujat saya juga. Teman saya tuh teman SMA, wah ada sebagian pro, sebagian kontra. Whatever lah. Saya cuma bilang, whatever gue ngomong bener ya udahlah terserah mau kontra apa. Jadi itu makanya waktu itu haters banyak, Bu. Tapi habis begitu, saya bilang let it be. Nah, begitu film dokumenter itu keluar saya nonton. Saya bilang, ini sutradaranya bagus, Bu. Karena kenapa? Dia cover both side, semuanya diituin telanjang. Biarkan kita mikir sebenarnya kondisi kayak apa gitu loh. Nah, ternyata ya itu baru kali saya puji kemampuannya si Pak Oto. Pada waktu saya masuk pada kasus itu ya, dipanggil ke pengadilan, itu mungkin 99,9% tuh orang bilang dia salah. Tapi begitu saya ngomong, gitu kan viral, Bu. Selama hampir 2 minggu tuh saya selalu masuk di tim karena saya bilang dia tidak ada cyanida, tidak. Saya nggak ngomong salah apa enggak, Bu ya. Saya kan tidak tahu siapa. Tapi saya bilang tidak ada cyanida. Jadi nggak mungkin matinya karena cyanida. Nah, Ibu tahu kalau secara hukum, kalau misalnya contoh, Ibu dibilang melakukan penusukan pada korban dengan pisau. Tapi ternyata dibuktikan Ibu bukan ditusuk, dipentung misalnya. Itu batal, Bu. Iya. Jadi nggak boleh ada kesalahan gitu. Misalnya soal tempatnya, soal alatnya, apa sih. Apalagi kayak begitu. Kalau saya nggak bisa bilang, matinya apa? Saya tidak tahu karena tidak diotopsi. Tapi apakah itu cyanida? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena fakta-faktanya nggak sesuai. Paling kurang ada 2 dari patokan tadi itu yang nggak sesuai, Bu. Jadi ya biarlah fakta yang berbicara. Iya, nanti orang kan mikir sendiri. Kalau orang makin lama makin cerdas, Bu. Itu aja sih saya. Dokter ahli patologi forensik DNA. Sekarang kita beralih ke DNA, Dok. Kata dia, forensik orang hidup juga bisa. Yeah. Forensik orang hidup gitu ya. Termasuk salah satunya kan DNA, nih, Dok ya. Proses ulang lagi nih, Dok, keterangan. Memberikan kita kuliah hari ini. Gimana caranya mengambil sampel DNA apabila misalnya ada pasangan nih. Yeah. Bukan pasangan mungkin ya, ada seseorang punya anak. Untuk tahu ini siapa gitu ya. Prosesnya tuh ngambil sampelnya gimana? Prosedurnya secara hukum gimana? Begini, yang pertama dia harus konsultasi sama dokter. Saya tidak pernah melakukan pemeriksaan tanpa konsultasi. Waktu dikonsultasi ditanya apa yang terjadi, apa yang terjadi. Kemudian kenapa mau periksa? Ini dalam perkawinan atau di luar perkawinan? Okay. Satu lagi, itu jadi tujuannya apa? Okay. Kalau positif apa yang kamu mau lakukan? Kalau negatif apa yang kamu mau lakukan? Okay. Dan satu, saya tanya agamanya, Bu. Ya mohon maaf, karena gini, saya kebetulan kan sarjana hukum. Yeah. Salah satu yang dipelajari itu hukum Islam, Bu. Di Indonesia ada 3 hukum barat, hukum Islam, sama hukum adat. Yeah. Nah, hukum Islam itu mempengaruhi banget pemeriksaan DNA. Gimana? Nah, ini misalnya contoh begini, Bu. Dia datang, perempuan dengan laki-laki. Perempuannya masih hamil nih. Dia datang. Saya mau tahu ini anak dia apa bukan. Karena dia menyangkal, Dok, katanya. Saya cuma hubungan sama dia. Saya bilang, oke, kamu apa yang kamu mau? Saya mau supaya nanti kalau ketahuan itu anaknya dia tanggung jawab. Dia bilang, saya mau tanggung jawab asal dibuktikan itu di dalam itu anak saya. Dokter bisa periksa? Bisa, saya bilang. Oke, bagaimana caranya? Kalau seperti itu itulah keudahnya konsultasi, Bu. Caranya adalah dari rahimnya saya ambil darahnya si ibu, saya ambil darahnya si bapak atau diusapan dari mulut ya, saya ambil. Tapi buat janinnya itu saya perlu bantuan dokter kebidanan. Obstetrik ginekologi karena saya nggak ahli di bidang itu. Saya tusuk-tusuk salah tusuk kan bahaya. Jadi saya refer ke dia, dia akan ambil 3 sampel kemungkinan, Bu, salah satu dari 3. Pertama biopsi hari-hari. Biopsi hari-hari jadi di sini tusuk diambil jaringan sebagian. Yang kedua cairan ketuban diambil. Di kandung itu ada sel anaknya. Di hari-hari juga. Yang ketiga itu kalau bayinya udah gede diambil darah dari tali pusat, Bu. Kan dari hari-hari kan ada tali pusat ke bayi. Nah, itu darah tali pusat diambil. Itu jadi ibunya datang ke dokter, ditekan,
Terus kemudian dengan panduan USG ditusuk dari luar. Nah, ada resiko nggak? Ada. Resikonya itu kemungkinan keguguran, kemungkinan infeksi karena ketusuk, dan kemungkinan perdarahan. Tapi risiko itu menjadi minimal kalau yang ngambilnya itu dokter yang ahli. Makanya saya kirim ke dokter ahli. Dokter spesialis obstetrik ginekologi, konsultan feto maternal. Jadi bukan cuma spesialis, tapi spesialis khusus yang memang kerjanya itu. Nah, dia ambil, diperiksa. Terus saya bilang begini, tujuannya apa? Dia bilang, tujuannya supaya kalau ketahuan tuh anaknya dia kawinin saya, Dok. Karena kenapa mesti kawinin kamu segera? Saya tidak mau anaknya lahir tanpa bapak. Saya habis itu baru saya tanya agama. Agamanya apa? Islam. Saya bilang, mohon maaf saya tidak mau kalau lakukan. Kenapa? Loh, kalau saya bisa buktikan dalam waktu pemeriksaan hasilnya itu adalah benar anaknya, saya mau nanya sama ibu, kalau orang hamil boleh dikawin nggak? Orang nggak hamil aja mesti tunggu masa idah, Bu, 3 kali. Karena kenapa? Islam itu mengajarkan kemurnian, jangan sampai anak itu lahir tuh masih ada bibit-bibit sisa-sisa sebelumnya. Makanya kalau dia habis janda nih, cerai, kan tunggu 3 masa idah. Artinya udah mens, berarti tidak ada sisa di sini, baru dia bilang kawin. Nah, jadi artinya saya bisa periksa bayinya sekarang, saya bisa buktikan nih anaknya, tapi begitu kamu tetap gak bisa kawin. Jadi tujuan kamu gak akan tercapai. Udah beresiko gitu ya. Nah, udah beresiko lagi. Nah, di dalam Islam kenapa? Manfaat mesti lebih besar dari mudaratnya kan, Bu. Nah, itu karena saya ngomong kayak begitu. Jadi gimana, Dok? Periksa nanti setelah lahir. Karena itu nggak ada risiko. Nah, itulah saya bukan dalam arti diskriminasi karena saya memahami hukum Islam gitu loh. Nah, kayak gitu itu konsultasi. Kalau sudah selesai, silakan rundingan. Nah, hasil pemeriksaan DNA itu harus mempunyai legal standing. Artinya dia harus punya kekuatan hukum. Apa gunanya saya periksa gitu tapi kemudian nggak punya kekuatan hukum? Nah, supaya punya kekuatan hukum apa? Saya mesti dapat izin dari yang laki, istri, yang jelas si ibunya, sama bapaknya. Suami resminya dong. Oh, suami resmi. Kalau belum ada suaminya? Ya kalau belum ada suami ya udah berarti dia. Tapi si laki-laki juga mesti tahu itu saya meriksa DNA buat dia mau periksa dia. Si laki-lakinya juga harus memberikan izin. Jadi saya tidak pernah mau dia datang bawa anak, Dok periksa anak itu, saya bilang ibu ngasih izin atau misalnya laki-laki bawa anak nih. Ibunya ngasih izin tahu ibunya kagak ada. Saya nggak bakal periksa, Bu, karena itu namanya kita nyolong, Bu. Atau bawa rambut dong, Dok, tolong periksaan dong, lo. Nggak pernah. Termasuk kalau ibu datang bawa sampel darah 3 diambil sama dokter di rumah sakit ada disegel. Ini nama si anak, di bapak sama ini. Dia bilang saya tidak mau periksa. Karena kenapa? Bisa dimanipulasi, Bu. Kalau dia nggak mau itu anaknya kan bagian darah anaknya itu karena darah orang kan. Selesai. Nah makanya itu aspek legal itu. Waktu saya ambil sampel, saya foto, Bu. Foto untuk apa? Untuk bukti. Kan di foto itu kan ada tuh tanggal sekian, jam sekian gitu. Dan satu, saya bikin berita acara. Berita acara, terus kemudian persetujuan bapak dan yang laki dan perempuan ini yaitu ada saksi 2 di foto, dan kemudian saya minta itu dokumen resmi KTP, akta lahir. Lakukan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan kita ngomong, nah hasilnya itu saya kasih 2, satu buat si pihak perempuan, satu pihak laki, dan hasil ini punya kekuatan hukum, Bu, punya legal standing. Kenapa? Karena untuk legal standing itu harus diperiksa oleh orang yang memang ahli DNA forensik, dilakukan di institusi yang benar. Artinya nggak boleh sembarangan periksa gitu loh. Lab-lab yang nggak ada lisensinya nggak boleh. Soalnya begini, Bu, kenyataannya di luar sana tuh ada beberapa lab saya bisa periksa. Oh gitu? Ambil, tapi dia bikin pernyataan, Bu. Suruh bikin pernyataan. Tidak akan melibatkan kalau menyangkut hukum. Nanti jadi belakang saya bilang mana bisa. Karena kalau dokter bilang ini bukan anaknya, padahal itu ada suaminya, ini dia bukan anaknya. Kan akhirnya dicerai. Iya. Itu dipakai buat cerai, Bu. Iya. Dipakai buat ngurusin waris, Bu. Dipakai kalau yang Islam bahkan untuk dia jadi wali nikah kan harus bapak resminya, Bu. Bapak aslinya. Jadi dan begitu kalau udah keluar surat lahir, akta lahir atas nama orang yang bukan bapaknya, kan harus dibatalkan, Bu, diganti sama. Jadi walaupun ada klinik-klinik yang menawarkan itu, selama dia bukan klinik lembaga yang resmi, ya tidak punya legal standingnya. Iya, dan satu yang ibu mesti tanya itu, dia itu yang periksa itu memang kompeten apa enggak? Ya kalau enggak kompeten, tahunya kompeten dari mana, Dok? Ya mesti tahu dia mesti ahli DNA forensik. Kan kemarin pernah ada tuh dokter yang tahu berapa tahun ketipu ternyata dia bukan dokter. Ngikutin kan, Dok, beritanya? Iya.
Sampai jadi direktur rumah sakit apa segala 2 macam. tahun loh. Iya. Enggak, tapi ya itulah di negara Wakanda, bukan di Indonesia. Bu. Tapi itu bisa dicek ya, maksudnya Ya, bisa dicek. Cuman masalahnya kalau kita lakukan dengan itu ya, kalau saya yakin tidak akan masalah. tidak akan masalah. Tapi ada mungkin nggak sih, walaupun sudah dilakukan dengan prosedur yang benar seperti yang dokter lakukan, ada foto pada saat pengambilan sampel, kemudian ada berita acara, ada saksi juga. Mungkin nggak sih sampel itu tercemar? Kalau terjemah mungkin Bu, tapi satu juga yang pernah bisa terjadi Bu. Orang tuh nipu identitas. Ibu pernah ke rumah sakit nggak? Pernah. Ke rumah sakit kan ditanya KTP-nya Bu. Ya. Ibu daftar sebagai pasien KTP-nya. Ibu kasih KTP kan? Ya. Pernah nggak seorang itu KTP diliatin muka ibu? Enggak juga. Nggak. Jadi kalau ibu datang atas nama orang lain, bisa nggak? Bisa juga. Nah kalau itunya salah, Oh. hasilnya salah juga kan? Tergantung ya. Kalau sampelnya salah, saya ya bilang, salah. itu termasuk misalnya tadi yang saya cerita itu, yang pemeriksaan DNA yang kasus Syarifuddin itu, itu kan yang errornya tuh di sampelnya di awal, sampelnya rekayasa. Jadi kasus itu, balik ke kasus itu, pada waktu si Udin diotopsi, ada seorang aparat datang minta darah dari si Udin. Oke. Diambil, dia bawa kain kasa, minta dicelupin sama darah si Udin yang lagi diotopsi itu. Kan dia dapat darah nih. Iya. Dokternya tanya, Buat apa? buat apa? Mau dilarung supaya tersangkanya cepat ketangkep. Nah, ternyata belakangan ketahuan si polisi itu, aparat lah, membawa itu dan itu yang diborehin di bajunya si Iwik dan si Udin. Dan itu kebongkar di pengadilan Bu, bukan saya ngomong. Oh, ya. Kemudian, Itu terbongkar di pengadilan ya? Oke. iya, saya ngomong ini sesuatu yang memang sudah ada. Dan akhirnya kena Bu. Nah, Ibu bayangin nggak kalau saya ngikutin omongan tadi, 20 orang tadi. ya, yang ngomongin seperti itu, saya udah nggak ada Bu. Nah, reputasi. Nah, Ibu tahu kalau sekali aja saya buat salah, pemeriksaan DNA seringkali internasional juga Bu, keluar. Karena itu kasus imigrasi juga kasus DNA Bu. Jadi gini, kalau ada orang Indonesia perempuan kawin sama orang luar negeri, kalau dia memboyong istrinya ke sana, ke luar negeri, ke negara si suami, itu untuk mengeluarkan anak Harus pakai tes harus DNA. pakai DNA. Kalau membawa istri, cuma pakai surat kawin Bu. Untuk apa? Mencegah trafficking Bu. Iya. Makanya itu harus diperiksa. Nah diperiksa itu supaya anak itu bisa keluar imigrasi Indonesia. Sampai di sana Ibu tahu, di sana diperiksa ulang lagi Bu. Dia nggak pernah percaya Bu. Bisa ulang. Nah kalau saya periksa, ini saya bilang ini anaknya, sampai saya ternyata bukan. Saya di blacklist oleh seluruh negara. Dan saya udah lakukan pemeriksaan seperti ini, itu namanya kasus imigrasi Bu. Itu juga ada banyak ya? Banyak. Nah yang begitu saya udah kerjain dari tahun 96. Dan saya tidak pernah di blacklist sampai sekarang. Jadi Ya mohon maaf aja ya. Saya cuma ngomong, kalau kita kayak begitu ikut. Makanya kadang-kadang, ya saya sih lihat, ya orang ya boleh ngomong begitu. Tapi begitu. Soalnya saya udah berapa kali ya diminta supaya saya ngubah ini Bu. Oh, ada permintaan-permintaan seperti itu? Ada Bu, yang namanya di negara Wakanda ya ada aja loh Bu. Dia minta supaya dicocokin, dok bantulah. Cocokin. Saya bilang, Bu, Ibu tahu nggak? Saya ini sekolahnya panjang loh, susah loh. Saya keluarin Ibu bisa, tapi di sana kemudian Ibu dicekal gara-gara ternyata hasilnya tidak cocok. Beda, bukan anaknya. Kadang anak kan dideportasi lagi balik sini. Dan Ibu tahu, nama saya hilang gitu dari peredaran. Jadi kalau ada surat DNA dari Dokter Jaya, blacklist, tidak diterima. Dan saya tidak mau itu terjadi sama saya Bu. Iya. Itu aja. Banyak ini pertaruhkan lah ya dok ya. Iya, sekolah 19 tahun percuma Bu. Sampai dimarahin sama istrinya, sekolah mulu. Gitu. Ya sekolah 19 tahun percuma lah Bu gara-gara kasus itu. Dok, ini buat pengetahuan aja. Ini kalau kita misalnya tes DNA, kita baca hasilnya tuh gimana sih sebenarnya? Hasil yang keluar tuh apa bentuknya? Nah gini Bu ya, iya yang saya ngomong yang paling umum ya. Yang paling umum tuh pemeriksaan DNA namanya STR, Short Tandem Repeat. Itu pemeriksaan DNA khusus. DNA itu kalau diperiksa, setiap orang tuh punya 2 DNA Bu. Satu dari bapak, satu dari ibu. Iya. Nah DNA itu sifatnya adalah ibu nurunin 1, bapak nurunin 1. Jadi anak itu kombinasi. Misalnya contoh, ibu 10 sama 11. 10, 11. Yang sini 20, 2 ini. 23. Maka anak itu kalau betul itu ada kombinasi dari 2 ini dan 2 ini. Jadi ada 4 kombinasi Bu. Oke. Ya. Misalnya ini 11, 20. Ini. Jadi ada 4 kombinasi. Kalau kombinasi seperti itu kita bilang mungkin. Mungkin. Nah pemeriksaan itu dilakukan banyak Bu. Belasan sampai puluhan. Nah setelah kita periksa banyak itu, kalau mungkin semua, kita bilang iya anaknya. Oh, berapa kali mungkin sampai firm Mungkin. iya?
Minimal 13. 13 minimal. Minimal 13. Ada orang yang bisa sampai 20, 16 gitu. Minimal 13. Kita mungkin. Setelah gitu kalau udah kita bilang mungkin, kita harus hitung statistiknya, Bu. Jadi nggak ngomong sembarangan nih. Ada namanya CPI, Cumulative Paternity Index. Berapa kali orang ini lebih mungkin jadi bapaknya dibandingkan orang-orang laki-laki lain. Oke. Nah, makin tinggi CPI-nya, makin yakin. Misalnya contoh, laki-laki ini dokternya bilang, ini mungkin semua nih. Dia adalah bapaknya. Oke. Dengan CPI 10, berarti dia kemungkinan 10 kali lebih mungkin jadi bapak dibandingin laki-laki lain. Oke. Tapi kalau 10 juta, Bu, kan kemungkinan kan lebih percaya dong. Ya, itu mungkin banget gitu. Nah, mungkin banget. Makin tinggi angkanya makin mungkin. Yang kedua harus keluar tuh probability. Oke. Kemungkinan berapa persen? 99,99% yakin. Pasti. Aku yakin itu. Kalau misalnya 80% ya ada kemungkinan meleset 20%. Jadi dua angka itu harus keluar. CPI. Nah, CPI sama probability. Nah, bagaimana menghitung itu? Harus belajar statistik, Bu. Dokter 10 terus. Saya khusus belajar statistik itu sekolah ke Taiwan lagi, Bu. Beda lagi? Lah, beda lagi, Bu. Itu tapi nggak pakai gelar. Tapi saya belajar untuk menghitung itu, Bu. Oh, wow. Nah, menghitung itu. Dan kemudian saya membuat database DNA orang Indonesia. Kadang kita mesti pakai data laki-laki Indonesia dong. Iya. Kan yang ini laki-laki Indonesia. Dibandingin laki-laki Indonesia yang lain gimana gitu. Kalau di luar negeri beda lagi, Bu, laki-lakinya nih. Oh iya ya. Jadi iya. Nah, makanya harus pakai database yang Indonesia. Indonesia punya database itu database saya yang buat pada waktu. dokter yang bikin database laki-laki dan perempuan. Enggak, orang Indonesia, Bu. Oh, orang Indonesia. Tahun 2009, Bu. Oh. Itu database-nya ada internasional. Ibu cari Dokter Jaya DNA keluar itu. Oh, Nah, bisa nih ada dapat nih sampel nih, misalnya kejahatan nih, cek ini siapa identitasnya, itu database. hitungnya itu keluar angkanya angka gitu kalau kita pakai database. Okay. Kalau nggak ada database nggak bakal keluar itu angka atau dokternya nggak bisa ngitung. Iya. Nah, kalau misalnya dari itu ada yang nggak cocok, misalnya contoh ibunya 10 20. Nih 17 sama 30 misalnya. Tapi ibunya turun satu, yang satu dicari ke bapak nggak ada. Nggak ada. Itu kan berarti kan Nggak mungkin. tidak cocok. Tidak cocok. Bukan tidak mungkin, tidak cocok. Kalau tidak cocok dari sekian itu 3 aja tidak cocok, itu udah pasti bukan, 100% bukan. Oke. Jadi kalau dari 13, 3 aja tidak cocok. Udah pasti bukan, 100% bukan. Hah? Tapi kan 3, 10, Ada yang cocok. 10-nya Itu cocok. Makanya kalau pemeriksaan belum selesai, saya tidak akan ngomong, dok udah periksa berapa? 10. Terus jadi gimana? Ya saya nggak bisa jawab, karena bisa aja yang 3 terakhir itu nggak cocok. Oh, oke. Nah, itu yang harus dilakukan seorang dokter. Makanya dia punya itu patokan internasional, Bu, bukan saya. Iya. Bukan saya. Dan jadi kalau kita udah ikuti kaidah itu, ya baru kita bisa ngomong. Jadi kalau nanti misalnya contoh ada satu pemeriksaan DNA, nggak ada CPI, nggak ada probability, itu kita bisa ragukan. Ini dihitung apa enggak? Kalau nggak dihitung bagaimana caranya dia bisa bikin yakin apa enggak? Oke. Dan kalau mau keluar CPI probability, pakai database yang mana? Oke. CPI probability itu secara standar Enggak, laporan. per kasus. Oh, enggak, maksudnya secara standar laporan tes sama. DNA itu seperti itu semua, sama. Iya, sama. Karena itu ibu ini boleh ngecek lah di internasional juga laporannya harus seperti itu. CPI dan probability. Kalau misalnya probability-nya berapa tadi? 0, mungkin nggak? Kita nggak ngomong itu, probability mungkin apa nggak mungkin. Kalau nggak mungkin itu 100% tidak mungkin. 100% tidak, 0. Nol tidak mungkin. Jadi kita bilang orang ini bukan Tapi mungkin keluar angka 0% itu mungkin ya? Nggak mungkin. Nggak lazim lah, Bu. Hah? Nggak Nggak lazim. Yang selalu ini adalah bukan si anak si laki-laki itu, bukan udah langsung. Oh, tulisannya bukan aja, nggak ada probability. Bukan probability 0%, bukan. Tulisannya gitu. Iya. Jadi nggak ada 0% itu nggak ada. Nggak ada. Tulisannya cuma bukan gitu doang. Iya, jadi nanti di sini bilang berdasarkan pemeriksaan dari 13 pemeriksaan ini, misalnya itu 16 gitu ya, ditemukan 3 yang tidak cocok. Maka ini adalah bukan anak si laki-laki, udah begitu. Itu standar yang normal, Bu. Saya cuma ngomong, karena itu bukan ngomongan saya, ngomongan di luar negeri juga sama. Oh gitu. Jadi nggak ada tuh probability kalau emang ada 3 aja yang tidak cocok. Itu Tapi kalau iya harus ada 2 angka itu, Bu. Oh, kalau iya harus ada 2 angka itu. Dan 2 angka itu harus dihitung berdasarkan database orang Indonesia. Udah gitu jadi ada hitung-hitungannya, Bu. Nggak tiba-tiba. Jadi kalau periksa kasus A, kasus B itu pasti angkanya beda, Bu. Nah, jadi ibu bisa bayangin kalau misalnya orang nggak dihitung sama dia, tiba-tiba setiap orang yang keluar bapaknya tuh angkanya sama 99,99%. Itu malah lagu, Bu. Artinya nggak dihitung. Ngomong aja pokoknya untuk meyakinkan meyakinkan karena setiap orang. kasus pasti beda angkanya ya. Wah, beda. Ya, anak aja beda-beda kan bentuknya ya, walaupun satu bapak dan satu ibu. Ya, cuman mungkin ibu bilang, kenapa kok bisa ada yang 10 sama?
Nah itulah gunanya database Bu. Misalnya contoh, di Indonesia tuh DNA orang gitu ya. Ada yang mulai dari 11, 12, 13 gitu. Ada beberapa frekuensi DNA, angka DNA itu yang dimiliki oleh 50% orang Indonesia. Oh. Kayak misalnya warna kulit. Iya, ada yang sama. Kalau si Bapak nih misalnya nurunin angka yang 10, dan 10 itu di orang Indonesia itu cuma 0,1%. Berarti yakin kan, lebih yakin. Tapi kalau DNA yang keluar dia itu DNA yang umum pada laki-laki Indonesia tidak terlalu yakin. Nah itu sebabnya per itu dihitung probability indexnya, dikaliin semua nanti keluarnya CPI itu loh. Rumit kan Bu? Nah saya belajar itu khusus ke Taiwan Bu, selama 2 kali 2 bulan ke Taiwan untuk belajar ngitung gitu. Dan Ibu tahu ngitungannya, ya kalau saya orang IPA Bu ya. Ya kebetulan matematika saya 10 di ijazah. Itu waktu ngitung itu pakai integral, diferensial, limit. Ibu tahu kan tuh pelajaran kelas 3 kan yang paling susah. Iya, udah aku lupakan Dok. Makanya waktu bikin begitu, saya tuh belajar nurunin rumus sampai bisa ngitung. Saya bisa ngitung tanpa komputer Bu. Karena kalau untuk yang orang-orang lain nih, ahli-ahli DNA lain, dia ada programnya Bu. Kalau masukin angka-angkanya ini terus keluar angkanya begini. Kita masuk database-nya, datanya seperti ini, keluar angkanya. Dia hitung gitu, dan program itu mahal Bu, dalam dolar belinya. Berapa tuh kisarannya? Wah nggak tahu kalau sekarang sih Bu. Dokter nggak pernah beli ya, karena dokter ngitung sendiri. Enggak, saya belajar untuk ngitung sendiri. Jadi saya tuh bisa ngitung sendiri itu tanpa saya cuma pakai Excel doang Bu. Saya ngitung sendiri. Jadi kalau ada saya keluar angkanya. Jadi makanya itu saya bilang ya sama lah kalau ibu, itu bukan soal salah benar ya Bu, bukan Bu ya. Sama aja kalau ibu sakit itu ke dokter umum sama ke dokter spesialis kan beda Bu, walaupun penyakitnya sama. Diagnosisnya mungkin sama tapi obatnya kan beda. Betul. Ya seperti itu aja sih. Dok, kenapa sih milih spesialisnya ini Dok? Ada apa gitu? Saya dulu waktu SMA paling seneng sama cerita detektif. Terutama Sherlock Holmes. Sherlock Holmes itu keistimewaan dibanding yang lain. Ibu tahu Agatha Christie kan? Itu tahu, kenal juga. Agatha Christie itu basicnya ada polisi, penyidik. Jadi dia ngasih petunjuk tuh pola pikir polisi. Kalau Sherlock Holmes tuh pola pikir dokter Bu. Karena yang ngarang Sherlock Holmes, Sir Arthur Conan Doyle itu dokter forensik Bu. Dan dia menuangkan pengetahuannya ke Dr. Watson. Makanya sampai kali kasus lalu ditemani Dr. Watson kan berdua. Ada gini-gini sih dia kasih masukan, kemudian si Sherlock Holmes memutuskan. Itu kombinasi itu. Nah itu membuat saya pikir gini, gila pinter banget ini ya gitu loh. Nah sekarang ibu bayangin, dokter forensik itu dokter yang paling pinter. Percaya nggak Bu? Kenapa dibilang begitu? Ibu datang ke dokter. Ditanya, sakitnya apa? Saya panas begini-begini, diperiksa begini-begini. Baru dokter bisa diagnosis kan? Kalau ke dokter forensik dia udah mati Bu. Orang mati itu ngomong ke dokter forensik, saya matinya karena ini. Nggak ditanya Bu. Kalau ditanya dia jawab, dokternya pingsan. Betul nggak? Pingsan. Artinya cuma dokter yang pintar doang yang bisa menganalisis itu Bu. Dan dokter forensik itu harus menganalisis sedemikian rupa, dia harus punya kemampuan induksi dan deduksi itu yang kuat sekali Bu. Punya imajinasi segala macam. Ini nggak usah ini ya. Ini saya contoh nih salah satu ceritanya si Sherlock Holmes ini begini. Mau minum dulu nggak Dok? Nggak. Ini ada orang baru datang. Terus tahu nggak yang bahasa itu? Langsung Sherlock Holmes karena dia udah bergaul sama si Watson dia tahu. Bapak tentara ya? Kaget. Baru mulai datang, belum ngomong nih. Bapak dari Angkatan Laut ya? Terus dia bilang, Bapak dari Kesatuan Angkatan Zeni. Zeni. Bapak peniup trompet ya? Dan Bapak tadi baru lewat lapangan sebelah situ. Dia kaget. Kok tahu? Oh, bisa tahu. Kalau orang sipil sama itu kan jalannya beda. Jalannya beda. Lebih tegak. Dia lihat sepatunya sepatu tentara. Gespernya Angkatan Laut. Iya kan? Kalau orang yang niup trompet Bu, dia terlihat ininya halus. Nggak kayak tentara kan mungkin banyak kapalannya Bu. Halus. Udah gitu. Kalau orang tiup trompet kan dadanya membengkak Bu, lebih besar. Ini dadanya gede, ini tiup trompet nih. Terus dia tahu dia di mana, dia di lapangan situ. Di daerah situ tuh ada beberapa lapangan tuh tanahnya hitam dan sepatunya tuh ada bekas tanah yang warnanya merah. Warna merah cuma ada di lapangan situ. Tadi Bapak baru lihat situ ya. Nah itu inian forensik Bu. Tapi dasarnya kedokteran.
Jadi bukan dukun ya? Bukan. Nah, makanya kalau ibu mau yang pinter-pinter itu, Conan tuh pinter, Bu. Saya tuh, nah ini keren nih. Conan tuh analisisnya luar biasa, Bu. Ibu bisa cari tuh yang cyanida Conan tuh ada tuh. Oh, Conan. Itu juga bacanya dokter. Enggak, tapi maksudnya saya gini loh. Mereka bikin cerita itu bukan rekayasa, Bu. Benar-benar berdasarkan pengetahuan. Dan mereka riset dulu sebelum bikin komik, Bu. Ya, nggak kayak di sini ya. Sinetron-sinetron yang... Di negara Wakanda tuh kadang-kadang suka aneh, Bu. Ya, saya dulu kadang-kadang saya sudah sinetron tuh bingung, Bu ya. Ya ada orang nih katanya sakitnya leukemia. Sakitnya leukemia. Terus kata dokternya, "Kamu kena penyakit leukemia." Oh, kata. Jadi mesti apa? Dioperasi. Loh, Bu, di kedokteran leukemia kagak dioperasi, Bu, di kemoterapi, Bu. Nah, itu kayak gitu bisa terjadi karena kenapa? Tidak diriset, Bu. Ya, harusnya tanya sama dokter Jaya lah, ya kan. Dokter pernah ada yang minta untuk jadi konsultan film atau apa gitu nggak, Dok? Baik di Indonesia mau di luar negeri? Enggak, yang pertama kali syuting itu pada waktu Itu yang dong, kemarin. dokumenter itu pun saya tidak tahu loh, karena waktu itu dia bilang cuma buat dokumenter karena ini banyak pembelajaran bisa kita ambil karena ini kasusnya kontroversial. Kemudian kenapa mesti sutradara di luar negeri? Dia bilang karena ini kasus internasional. Jadi sorotan internasional. Karena meliputi dari dua warga negara kan. Okay. Dan itu bikin kesibukan karena di luar negeri pun, Ibu tahu nggak ya? Habis saya memberikan kesaksian di sini, saya sendiri sih yakin dengan omongan saya. Saya tuh ketemu dokter forensik internasional. Salah satu yang saya temuin tuh Profesor Chung, Hisun Chung namanya. Dia presiden dari toksikologi internasional. Jadi ahli racun internasional. Okay. Dia ketemu dia ngomong gini, "Dokter Atmaja, I agree with you. What's about?" Saya bilang, "About Ninakis." Why? Yang ngomong benar katanya. Ahli racun internasional loh. Habis itu saya, ya berarti gue benar gitu lah, itu aja. Walaupun saya nggak sejago dia itu presidennya seluruh dunia tuh ahli toksikologi, dia ketuanya. Seluruh dunia dia. Iya, itu kebanyakan yang pakar internasional itu teman saya semua, Bu. Luar biasa dokter Jaya. Kan dokter forensik kan otopsi juga kan, Dok ya. Pernah ada hal mistis nggak sih, Dok? Saya maunya sih iya, Bu, tapi nggak pernah. Karena gini. Malah maunya iya sih, Dok. Karena gini, Bu, terus terang kalau yang mistik itu saya mengharapkan saya ketemu. Misalnya, dia bilang, "Ini santet." Di otopsi ternyata ada sebab matinya, Bu. Saya nggak pernah nemuin santet sekalipun. Apa biasanya kalau dicurigai santet tuh biasanya apa? Nah, kan kalau mereka bilang disantet di dalam ketemu paku, ketemu apa, terus nggak pernah kejadian, Bu. Kalau misalnya ketemu orang dioperasi, di dalam ada tumor, di dalam tumornya di dalam perutnya misalnya ada gigi, ada rambut. Itu buat kita sih normal, Bu. Itu kanker teratoma namanya. Salah tempat, Bu. Itu gimana tuh maksudnya? Iya, ada tumor, begitu dibolang di situ ada gigi. Tapi itu semua bahan dari manusia. Oh. Kalau ada tumor kemudian di situ ada paku segala macam, nggak pernah. Oh, jadi kalau ada tumor di dalamnya ada rambut, Ada ada gigi, itu tumor teratoma. Itu salah alat tempat. Nah, normal. Dari badannya dia Dari sendiri. badannya sendiri. Jadi artinya bukan santet itu ya? Bukan. Oke. Tapi kalau misalnya orang kebal, itu saya pernah dapat satu pengalaman, Bu. Kalau orang ditembak, lubangnya kan bulat, Bu, kalau tegak lurus. Tapi kalau miring kan lubangnya lonjong. Dia bulat. Begitu diotopsi, anak peluru itu nggak masuk ke dalam mesin kan, dia bulat itu masuk lurus kan. Dia terjadi turun, dia jadi cuman lewatin kulit, dia kemana-mana gitu loh. Padahal masuknya tegak lurus. Kebal itu pernah ketemu? Ketemu yang begituan, ada lah. Tapi meninggal udah. Iya meninggal, meninggalnya kan bingung kenapa bisa meninggal. Ternyata Indonesia juga ada yang kayak begituan. Kalau katanya sih kalau anak peluru tuh ada penangkalnya, anak peluru itu mesti dikasih bahan apa yang bisa kemudian dia nembus ke orang yang kebal itu tadi. Tapi yang sebaliknya juga pernah, Bu. Kebal itu saya temukan di UGD. Ibu bingung pasti. Di UGD ada orang dibacok kan. Terus mau jahit kan. Jarumnya patah, Bu. Patah. Saya bilang, "Pak, ini patah." Saya ngomong dengan dokter lagi. Patah lagi. Ini padahal jarum baru. Dia bilang, "Sorry Dok." Dia keluarin dari kantongnya. Ini saya mesti taruh ini, ditaruh. Kain merah. Diikat gitu, dibuka. Apa sih Pak isinya? Dia dibuka. Ada tulisan di dalamnya, Bu. Ditaruh gitu, dikit bisa dijahit, Bu. Oh ya.
Jadi pernah ketemu orang kebal ya? Ya, nah satu lagi yang memang betul ada Bu. Di ronsen, di kulitnya tuh ada jarum-jarum Bu. Oh itu ada? Ibu pasang susuk ya? 4 biji ya? Kok dokter tahu? Ya ada di ronsen. Itu dari emas Bu. Itu ada Bu kalau yang gituan. Bukan mistik Bu. Tapi itu kalau di ronsen kelihatan? Kelihatan lah emang jarum bener kok. Jadi kalau lewat di tempat Ya, metal detektor bunyi dong harusnya ya? Ya, iya tapi kalau kecil mah enggak lah Bu. Oh. Kan itu terlalu kecil. Enggak maksudnya itu hal-hal yang aneh-aneh. Tapi kalau misalnya dia mendatangi mimpinya dokter gitu. Enggak lah. Kalau saya juga. sih sebenarnya begini Bu. Itu cuma ada di film. Oh itu cuma ada di film? Tapi kalau kenyataannya kan kalau ibu pergi kamar mayat kan ibu takut kan? Iya. Kalau di RSCM, mayat takut sama saya. Kenapa? Takut diotopsi. Oh iya. Itu beda aja Bu. Jadi artinya dia kalau ketemu kita bisa kelihat itu dia juga sama-sama takut Bu sama kita Bu sebenarnya. Terlihat sejarahnya semua ya sama dokter. Ketawa ya dokter. Pasti tahu deh. Macam-macam. Dokter Jaya terima kasih banyak untuk ya gimana Dok? Begini, ada satu teman saya bilang, "Ngapain sih lo masuk forensik?" Saya bilang sebenarnya dokter bedanya dokter forensik sama bukan forensik ada bedanya. Apa? Ya kalau dokter untuk terkenal kan dia mesti ngundang wartawan apa segala macam dibuka klinik misalnya undang wartawan. Ya kan? Ya. Kalau saya nggak ngundang, saya dikejar-kejar sama wartawan. Oh, iya. Kadang kenapa? Mereka mau nyari berita. Konfirmasi benar gak sih? Loh benar saya begitu lulus, saya begitu tangani kasus dikejar sama wartawan, lo masuk koran, masuk TV. Baru lulus tuh? Iya, baru lulus forensik. Ya karena mereka cari kan, siapa ya sumber yang paling bisa dipercaya dokter dia cari, dikejar. Banyak gak sih dokter forensik sekarang di Indonesia? 200 Bu. 200 itu sedikit ya hitungannya? Sangat sedikit, 285 juta Bu penduduk Indonesia. Idealnya berapa? Ya ini kan cuma 200. Berarti satu orang 1 juta lah kira-kira. Mahal gak sih jadi sampai ke posisi dokter ini Enggak, sekolahnya? sekolahnya sebenarnya sama seperti spesialis lain. Tapi jarang dokter yang mau jadi dokter forensik Bu. Kenapa? Satu, keluarga tidak setuju. Ibu punya anak, sekolah dokter, udah mati-matian ya. Kasih keluarin uang sekian ratus juta. Lulus jadi dokter, terus mau jadi dokter forensik. Apa yang ibu bilang? Lu kenapa sih lu udah jadi dokter orang hidup kenapa mau jadi dokter orang mati gitu kan. Satu. Yang kedua, persepsi umum kalau dokter forensik nggak punya uang Bu. Apa kenapa? Kalau saya jadi dokter umum, saya praktek, sekali praktek 50.000. Kalau saya dokter spesialis anak 150.000 Bu, naik tarifnya. Kalau dokter forensik praktek, kan tarif tidak naik. Iya kan? Iya. Ya iya itu anggapan bahwa dokter forensik itu tidak bisa itu. Dan satu lagi, ya dianggap aneh aja sama dokter. Karena kayak belajarnya kalau yang lain cuma belajar kedokteran, kalau orang forensik harus belajar hukum juga Bu. Makanya banyak dokter forensik itu dokter forensik yang juga sarjana hukum. Oke. Jadi harus banyak juga gelarnya macam-macam harus diambil ya itu. Dok. Dan satu, saya banyak gelar bukan kenapa? Karena saya ngajar Bu. Saya nggak boleh lebih bodoh dari murid saya gitu. Oke. Dan saya harus upgrade ilmu saya, itulah sebabnya. Jadi itu. Jadi makanya kalau dibilang orang masuk ke forensik, saya ingat satu hal waktu saya tanya waktu begitu lulus ya sama guru saya. Prof, bagaimana sih caranya menjadi dokter forensik yang baik? Dia bilang, satu, belajar setiap hari seumur hidup. Belajarnya kapan? 1 jam aja satu hari kamu punya waktu 24 jam. 8 jam kamu kerja. 8 jam tidur, ada 8 jam sisa. Pakai 1 jam untuk baca. Kalau seandainya kamu bodoh pun, kamu 30% masuk ke kepala kamu. Itu kamu bodoh kan kalau baca cuma 30% masuk. 1 tahun lagi kamu lebih pintar. Itu satu, belajar. Yang kedua, dia bilang, kamu harus berkata yang benar, dan yang benar. 3 kali benar. Iya. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan atas dasar sumpah dokter. Apapun yang kamu ngomong berdasarkan Tuhan. Kamu harus lakukan itu, dia bilang. Apalagi, dia bilang, jangan melewati kewenangan kamu. Kalau ditanya tentang masalah dokter anaknya begini-begini, saya tidak tahu, mohon maaf, tanyanya dokter anak. Kalau forensik, mayat urusan saya. Orang hidup diperkosa urusan saya. Di luar itu saya nggak mau ngomong. Saya bilang begitu. Dan satu, ya dia bilang konsisten aja. Supaya apa? Kalau nanti kamu pensiun, kamu bisa tegakkan kepala kamu. Emang kenapa tegak? Saya bilang, karena kamu nggak pernah bikin salah. Nanti biarin lab ipsa loquitur, biar faktanya nanti akan membuktikan kamu benar bersalah. Itu.
Karena kalau kamu pernah berbuat salah, kamu berbohong dengan berdasarkan ilmu kamu, kalau udah pensiun kamu nunduk pasti. Malu sama diri kamu sendiri dan orang pasti ada yang tahu. Itu. Jadinya makanya saya udah bilang, ya udah. Ya sudah pilih profesi ini apapun resikonya itu yang saya jalani. Saya merasa setiap kasus yang datang ke saya itu adalah memang Tuhan mempercayakan saya supaya saya ngomong yang benar gitu. Itu aja. Biarkan fakta berbicara. Rep ipsa loquitur, Bu. Namanya bahasa Latinnya itu kan susah diulangnya, Dok. Oke, Dok, terima kasih banyak untuk sharing pengetahuannya, sharing ceritanya. Mudah-mudahan dengan dokter cerita seperti ini makin banyak juga orang yang tertarik juga untuk menekuni bidang ini, Dok. Supaya makin banyak juga ahli-ahli forensik, DNA. Dan jadi dokter yang cepat terkenal, Bu. Dikejar wartawan, Bu. Jadi Satu lagi, Bu. Apa? Kalau nanti udah mau pensiun saya bisa bikin novel lah, Bu. Oh iya. Betul. Karena ceritanya banyak yang menarik. Udah ada cerita ada yang dibikin, Dok? Hah? Perlu saya kenalin sama penulis-penulis? Belum. Perlu ya, Dok? Tapi ceritaan banyak, Bu. Waduh, gudang cerita, macam-macam pengalaman. Dok, terima kasih, silakan diminum, Dok, tehnya, Dok. Ya, terima kasih buat Anda semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Mudah-mudahan banyak manfaat, banyak ilmu pengetahuan baru yang kita dapatkan. Kalau kata dokter, kalau mau jadi dokter forensik harus baca setiap hari. Mungkin nonton dan dengerin ini termasuk salah satu untuk memperdalam pengetahuan juga. Terima kasih, Dok. Mudah-mudahan mencerahkan. Amin. Terima kasih, spill the tea. Okay then, let's spill the tea.